Untuk mengetahui kondisi terkini pasca banjir di Pati, Jawa Tengah, kita tanyakan langsung ke rekan kami, ada produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani di lokasi. Selamat sore Irin, Anda di mana persisnya ini dan bisa digambarkan update banjir bandang yang menerjang Pati? Silakan. Iya, selamat sore Heranov. Saya saat ini berada di Bandara Ahmad Yani karena baru saja beberapa menit, kurang dari 5 menit lalu, pesawat jenis Cessna digunakan terbang untuk melakukan operasi modifikasi cuaca. Karena curah hujan di wilayah Jawa Tengah sendiri itu cukup tinggi seperti itu Heranov, dan akibatnya banyak sekali wilayah-wilayah yang merupakan wilayah strategis di Jawa Tengah, di Semarang itu mengalami banjir dan membuat beberapa kelumpuhan. Tadi Heranov saya sempat berkunjung ke jalur Pantura yang merupakan jalur penghubung di antara pulau-pulau di antara kota-kota di Jawa, dari Semarang menuju ke Surabaya, Semarang menuju ke Demak, yang difungsikan sebagai jalur nasional untuk membawa barang logistik ataupun barang yang tadi saya lihat ada yang bawa motor, ada yang bawa mobil, kemudian ada yang bawa pupuk seperti itu mengalami kemacetan parah, berhenti bahkan Heranov di jalan nasional tersebut karena sejak kemarin bahkan dari sore hari para pengemudi ini mengeluhkan tidak bisa melintas melalui jalur Pantura tersebut karena banjir yang cukup tinggi. Heranov, bisa kita bayangkan truk dengan roda-roda besarnya itu bahkan tidak bisa melewati banjir karena banjir tinggi permukaan air di jalur Pantura tersebut itu juga cukup tinggi. Sedangkan di Pati sendiri memang ada tanggul yang jebol, tanggul Widodaren sendiri yang menyebabkan adanya 800 rumah yang tergenang seperti itu, dan itu dikeluhkan oleh warga sendiri karena sebenarnya Heranov, banjir di Kota Semarang ini juga bukan bencana yang baru pertama kali terjadi, tapi juga sering kali terjadi seperti itu. Nah, untuk mengatasi situasi atau curah hujan yang cukup intens, saat ini saya sedang bersama dengan Pak Lutfi, supervisor dari BMKG yang juga datang dari Jakarta untuk memantau situasi atau cuaca yang terjadi yang cukup ekstrim, curah hujan yang terjadi di Jawa Tengah. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya ke Pak Lutfi, seberapa ekstrim curah hujan yang berada di Jawa Tengah ini, Pak? Ya, sebelumnya BMKG itu sudah mengeluarkan warning ya, peringatan dini cuaca untuk di wilayah, bukan hanya di wilayah Jawa Tengah, tapi juga di wilayah Jawa Barat, di mana memang indikasinya itu cukup cukup kuat. Terlihat memang adanya pola-pola apa namanya itu MGO yang cukup aktif, Rossby juga cukup aktif, sehingga memang pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Jawa Tengah itu cukup masif seperti itu. Jawa Tengah, Jawa Barat itu jika kita tahu sekarang lagi dilanda bencana banjir yang cukup hebat ya Pak ya, dan juga curah hujan yang cukup panjang, itu akan berlangsung berapa lama sih Pak? Ya, kalau berdasarkan prediksi yang kami lihat untuk periodenya itu diperkirakan sampai tanggal 31 Oktober ini, itu untuk di wilayah Jawa bagian barat, namun untuk di wilayah Jawa Tengah diprediksikan sampai tanggal 3 November. Berarti masih cukup panjang ya Pak ya ini? Sekitar 5 hari atau seminggu depan ya. Oke, betul. Ini operasi modifikasi cuaca sedang berlangsung. Nah, untuk hari ini akan dilakukan di beberapa titik sih Pak? Ya, kami itu melihat dasarnya itu ialah dasar awan. Jadi kalau misalnya memang ada potensi awan yang memang cukup tinggi yang berpotensi masuk ke wilayah Jateng, itu yang akan kita lakukan treatment ya. Di mana memang untuk hari ini saja kita sudah melakukan kegiatan 4 sorti. Kalau kita lihat dari tanggal 23 hingga tanggal 28 ini itu sudah memasuki 21 sorti, sehingga memang wilayah-wilayah yang kita lakukan penyemaian itu cukup beragam. Ada yang di wilayah perairan utara Jawa hingga di perairan Samudra Hindia seperti itu. Sorti itu berarti penerbangan ya Pak? Penerbangan ya. Bahan ini kan kita taunya penyemaian itu bisa diceritakan sekilas Pak, penyemaian itu seperti apa sih prosesnya itu, kenapa kemudian harus ada upaya modifikasi cuaca, dan kemudian apakah akan dampak panjang, karena seharusnya memang kan kita hujan nih, masuk periode hujan, jika kemudian ada operasi modifikasi cuaca, dampaknya kemudian seperti apa? Ya, kalau berdasarkan informasi yang kami terima untuk wilayah Jawa Tengah itu sendiri sebenarnya sudah memasuki awal musim penghujannya. Itu pun hanya di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Namun memang kenapa saat ini terjadinya adanya potensi hujan yang cukup tinggi karena memang faktor regional itu cukup saat ini aktif gitu ya, seperti yang MGO serta juga Rossby. Nah, namun untuk kegiatan OMC ini sendiri memang ada beberapa
metode yang kita lakukan. Yang pertama itu metode yang kita menggunakan itu ada 2 bahan. Pertama itu bahan NaCl, yang kedua itu CaO. Nah, sifatnya itu dia higroskopik, di mana memang sifatnya NaCl itu akan kita gunakan untuk wilayah-wilayah di wilayah Laut Jawa yang memang potensinya itu akan masuk ke wilayah Jawa Tengah. Namun kalau untuk CaO sendiri sifatnya panas, kapur dia, di mana memang kita gunakan pada saat awan-awan yang mulai tumbuh, yang itu nanti akan mengakibatkan membuyarkan awan-awan yang akan tumbuh seperti itu. Jadi ada 2 skenario yang akan dilakukan ya. NaCl itu adalah garam kalau bahasa umumnya, kalau yang satunya CaO. CaO itu adalah kapur yang sifatnya lebih panas gitu ya. Dan ini operasinya akan berlangsung sampai kapan sih Pak? Ya, hari ini kemarin tuh kita sudah mengusulkan perpanjangan dan sudah di ACC ya dari teman-teman dari BNPB, di mana memang kegiatan OMC ini laksana itu sampai tanggal 3 November sesuai rekomendasi yang diberikan oleh BMKG. Oke, baik. Pak Lutfi, terima kasih banyak atas penjelasannya. Nah, itu tadi penjelasan dari Pak Lutfi sendiri bahwa sampai tanggal 3 November nanti curah hujan di Jawa Tengah akan mengalami cukup intensnya cukup tinggi, sehingga butuh modifikasi cuaca dengan menggunakan 2 bahan tadi, garam kalau kita bahasa umumnya dan juga kapur yang sifatnya akan membuyarkan awan-awan yang ada di atas langit. Kemudian diharapkan, memang kemarin saya sempat berbincang dari BNPB sendiri, diharapkan memang kalau adanya modifikasi cuaca ini bisa mengurangi intensitas curah hujan, sehingga kemudian dampak banjir yang terjadi di wilayah Jawa Tengah itu bisa tertanggulangi. Karena Heranov, tadi juga saya sempat melihat ada pabrik-pabrik yang harus berhenti beroperasi karena listriknya padam diakibatkan banjir yang tingginya mencapai lutut saya. Melewati lutut saya bahkan Heranov, sedangkan kalau bisa dibilang tinggi saya 170, jadi banjirnya itu hampir setengah badan saya seperti itu Heranov. Sehingga memang dari pemerintah provinsi sendiri, pemerintah daerah sendiri belum memberikan penjelasan berapa kerugian yang selama sepekan ini sudah timbul akibat adanya banjir yang melanda di jalur-jalur strategis. Pabrik-pabrik harus tutup. Belum ada pernyataan resmi dari bahkan dari pihak gubernur sendiri berapa sebenarnya kerugian yang telah timbul akibat banjir yang sering kali, berulang kali, bahkan tahun ini diakui sudah cukup parah untuk tahun ini, banjir yang melanda di wilayah Semarang dan di wilayah Jawa Tengah. Heranov. Memasuki musim hujan, banjir kerap terjadi di wilayah Jawa Tengah, termasuk di wilayah Pati, Jawa Tengah. Terima kasih Irin Wardani, selamat bertugas kembali.